Hadir semuanya nak. Siap. Kita ambil absen dulu ya. Nugi, Selin, Sikri, Husen, Neza, Rangga. Dan sebelum kita masuk pelajaran sekarang atau hari ini, kalian hadir semua kan? Selamat pagi. Bagaimana keadaannya sekarang? Oke, sebelum kita masuk pelajaran sekarang, siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Siapa yang masih ingat? Gimana? Iman kepada mereka. Iman kepada mereka. Itu lagi. Tugas-tugas mereka. Tugas-tugas mereka. Nama-nama mereka pintar itu ya. Kasih hapus dulu. Oke, sebelum kita masuk pelajarannya sekarang, kalau kita membahas sekarang itu tentang tujuannya nih, apa nak? Tujuannya yaitu satu, peserta didik mampu menjelaskan hubungan iman kepada mereka dengan akhlak atau dengan yang baik. Lanjut yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi hikmahnya beriman kepada mereka dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu menumbuhkan karakter positif sebagai dampak dari beriman kepada mereka dengan benar. Yang tiga ini kalian tahu benar apa? Tahu enggak? Tahu apa itu? Itu kita akan membahas 3 poin sekarang. Itu ada pertanyaan pematik di sini. Apa hubungannya iman kepada mereka dengan akhlak? Itu apa hikmah beriman kepada mereka? Terus bagaimana cara menumbuhkan karakter positif sebagai dampak dari beriman kepada mereka? Coba kalian lihat dalam bukunya. Itu kan ada dalam buku tentang hikmah beriman kepada mereka. Coba kalian lihat dulu bukunya. Ada kan? Siapa yang bisa menjelaskan tuh artinya? Menjawab pertanyaan ini. Apa hikmah beriman kepada mereka? Siapa bisa?
Mana ada? Coba. Mendekatkan diri kepada malaikat. Yaitu mendekatkan diri kepada malaikat. Oke, bentar. Siapa lagi? Siapa lagi? Ada lagi? Aduh, belajar rumah dong. Hah? Aja. Iman kepada malaikat adalah termasuk rukun iman berapa? Kedua. Pintar. Apa lagi? Malaikat adalah makhluk Allah. Yang pintar anak dia, kita kasih hapus dulu. Oke, kita masuk pelajarannya yaitu selanjutnya, yaitu kita membahas hubungan iman kepada malaikat dengan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada nggak kalian dalam kehidupan kalian sehari-hari melaksanakan seperti ini? Nah, ada. Sepertinya contoh itu. Karena iman kepada malaikat memiliki hubungan yang erat dengan akhlak. Karena iman kepada malaikat dapat menumbuhkan sikap dan perilaku yang baik, yaitu yang pertama menjauhi perbuatan dosa. Yang kedua apa? Berbuat kebaikan. Yaitu bersikap jujur dan bertanggung jawab. Yang keempat, meneladani sifat-sifat malaikat. Yang pertama siapa yang bisa menyebutkan? Yang pertama tadi siapa yang bisa menyebutkan? Tentang menjauhi perbuatan dosa. Siapa yang bisa menjelaskan? Siapa bisa? Yaitu orang yang beriman kepada malaikat akan malu untuk berbuat dosa, karena yakin bahwa malaikat tersebut akan mengawasi segala perbuatannya. Yang kedua siapa bisa? Silakan Pak. Silakan. Kita saling membantu sesama lain. Kita saling membantu sesama lain. Atau bisa kita orang yang beriman kepada malaikat akan senantiasa bertakwa kepada Allah dan berlomba-lomba melakukan perbuatan baik. Yang ketiga apa lagi? Apa itu bersikap jujur dan bertanggung jawab? Coba bisa? Bersikap jujur dan bertanggung jawab, siapa bisa? Silakan Nak. Oke, yaitu orang yang beriman kepada malaikat akan menunjukkan sikap jujur dan bertanggung jawab. Yang keempat, yaitu orang yang beriman kepada malaikat akan meladani sifat disiplin dan ikhlas melaksanakan perintah Allah. Kita masuk yang depan. Yang keenam itu mengetahui keagungan Allah. Orang yang beriman kepada malaikat akan mengetahui keagungan atau kebesaran dan kekuatan Allah, sehingga semakin tunduk dan patuh kepadanya. Yang ketujuh, coba sih. Proses. Terus yang ketujuh lagi. Siapa yang bisa yang ketujuh? Nah, coba sih. Menghargai alam wujud, orang yang beriman kepada malaikat akan menambah kesadaran bahwa alam wujud yang tidak bisa dijangkau oleh
panca indera manusia benar adanya akhlak dan iman merupakan bagian dari kehidupan manusia yang tidak dapat dipisahkan. Pintar ya. Kita masuk yang selanjutnya yaitu perilaku beriman kepada masyarakat dan menumbuhkan praktek positif sehingga beramal menjauhkan amal buruk. Apa ini? Supaya kita jauh dari amal buruk berarti kita harus Salat. apa lagi? Berzikir, apa lagi? Rajin baca Al-Quran, oke. Apa lagi? Saling tolong-tolong. Saling tolong menolong, pintar ada ibu. Yang lain? Menjauhi hal-hal yang buruk. Menjauhi hal-hal yang buruk. Oke, pintar ada ibu semua ya. Lihat. Aku dulu. Jangan. Ya, itu perilaku menumbuhkan karakter positif sehingga tertanam dorongan untuk beramal baik dan menjauhi amal yang buruk. Yang pertama di situ ada apa tuh? Selalu mengulangi. Oh, pintar deh Bu. Ya, dan yang kedua yaitu sekarang Secara maksimal dan bertawakal penuh kepadanya untuk mencari rezeki yang baik dan halal sebagai cermin beriman kepada malaikat Mikail. kalau ada siapa lagi yang bisa? Siapa lagi? Silakan si Raza. Sebagai orang yang beriman kepada malaikat Israfil, perilaku yang dapat diwujudkan adalah selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diselamatkan dalam menghadapi musibah dan Huru-hara maupun saat. terjadi hari kiamat. Oke, pintar anak ibu. Ada siapa lagi yang bisa? Siapa lagi? Berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian dengan berdoa agar terhindar dari siksaan sakaratul maut ketika ajal menjemput. Ini merupakan cermin beriman kepada malaikat Israel. Lanjut, siapa lagi? Raza lagi, silakan Raza. Lalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dilapangkan di alam kubur dan diringankan dari siksa kubur menjadi cerminan beriman kepada muka dan akhir. Oke. Terus. Nah, selanjutnya itu yang G-nya lagi. Siapa? Coba yang lain. Coba yang lain, coba yang lain. Yang lain lagi nak. Cerminan beriman kepada malaikat aktif dapat diwujudkan dengan menjauhi niat buruk, berkata yang kotor, perkataan yang kotor, perbuatan yang jelek dan menjauhi perilaku tercela. Siapa lagi? Yang lain. Yang lain mana? Ustaz, silakan Ustaz. Cerminan beriman kepada malaikat Tuhan diwujudkan dengan memohon kepada Allah SWT agar masuk surga dengan aman, menciptakan kedamaian dan ketentraman di dunia. Oke, sampai di situ siapa yang bisa menyebutkan contohnya? Salah satu dari banyak tadi, dari atas sampai yang terakhir tuh. Siapa yang bisa menyebutkan contohnya satu? Tentang caranya kita beriman, menumbuhkan praktek positif sehingga tertanam dorongan yang beramal baik dan menjauhi amal buruk. Bersyukur, Bu. Bersyukur, pintar. Apa lagi? Menaati aturan Allah. Mentaati peraturan Allah. Oke, apa lagi? Mempersiapkan diri untuk ajal menjemput. Mempersiapkan ajal diri untuk mempersiapkan diri Ketika ajal menjemput. ketika ajal menjemput. Contohnya apa?
sholat. Sholat, bentar. Zikir, oke. Bentar ada ibu semuanya, tapi dia untuk menyampaikan ke sana. Kita masuk dengan hikmah beriman kepada malaikat. Tadi ada anak, yaitu yang terakhir tujuannya tentang hikmah beriman kepada malaikat. Siapa yang bisa menyebutkan satu aja dulu? Siapa yang bisa? Tentang hikmah beriman kepada malaikat. Nana, memotivasi kita untuk memberikan ketaatan kepada Allah Taala. untuk memotivasi untuk mewujudkan ketaatan kita kepada Allah. Contohnya apa? Contohnya apa? Sholat, lagi. Zikir, puasa, oke. Membantu orang lain, oke. Lagi. Bentar, lagi. Saling menghargai. Ada lagi. Tolong menolong, lagi. Bersedekah, oke. Zakat, oke juga. Apa lagi yang lain? Baca Al-Quran. Yaitu yang kedua menimbulkan kewaspadaan dalam berperilaku dengan merasa diperhatikan oleh mereka. Apa tuh contohnya? Merasa diperhatikan mereka. Apa contohnya? Seperti kita sholat. Ada yang melihatnya? Ada. Nah, kalau di rumah tuh banyak yang melihat seperti orang tua, seperti kakak. Tapi kalian merasa nggak kalau mereka itu ada di dekat kalian? Ada. Ada nggak kalian diawasi oleh mereka tersebut? Contohnya yang lain apa lagi? Saat baca Al-Quran, berarti yang baik-baik ya. Saat membaca Al-Quran itu juga dapat pahalanya. Yang lain? Saat membaca zikir, oke. Pintar nih pilih semua. Lanjut. Tetap optimis dalam berusaha. Allah SWT akan memberi ilmu melalui malaikat Jibril dan memberi rezeki melalui malaikat Mikail. Berarti kita tetap optimis. Apapun yang kita dapatkan, kita harus bersyukur. Contohnya apa? Contohnya apa, Nak? Hah? Apa ya contohnya? Selalu bersyukur kita kepada Allah. Saat kita menerima gaji. Pergi. Saat diberikan kesehatan. Saat diberikan kesehatan itu sangat bersyukur banget ya. Pergi. Di depan. Pergi. Dijauhi oleh musibah atau kita selamat dari musibah. Sampai yang sini yang dijelaskan ada yang tidak paham? Ada yang mau ditanyakan? Yang sebelah sini ada yang ditanyakan? Sebelum Ibu kasih tugas, Ibu bagi kalian kelompok menjadi 4 kelompok. Kita mengerjakan tugasnya. Kalian berdiskusi langsung nanti kalian tampilkan ke depan. Pak, Nana yang ditanyakan dulu. Hikmah tersebut. Hikmah sama itu dengan apa? Siapa yang bisa menjawabnya? Hikmah itu apa? Siapa yang bisa menjawab? Silakan. Bentar, apa lagi? Siapa yang bisa menjelaskan? Ada? Apa itu hikmahnya? Berarti hikmah itu adalah apa yang akan kita peroleh. Berarti kita mensyukuri dengan itu yang dibacakan oleh Semuki tadi. Oke, sampai sini ada ditanyakan belum benda? Kita bagi kelompok ya menjadi 4 kelompok. Habis itu kalian
kerjakan, baru kalian tampilkan ke depan nanti dengan berdiskusi. Boleh satu kelompoknya itu nanti bertanya, temannya yang menjawab. Oke, bagi kelompoknya ya. Si kelompok 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan Razel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu kelompok 2. 1, 2. Berarti 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke? Sesuai urutannya. Oke? Silakan duduk berkelompok. Mulai dari sekarang kasih waktunya 5 menit. Silakan duduk berkelompok. Oke? Ini tugasnya. Yang bagi tugas kalian. Di dalam tugas ini, tugasnya di dalam tugas ini kalian mengerjakan yaitu tentang contoh perilaku beriman kepada malaikat. Itu ada di masyarakatnya, ada perilakunya di rumah, ada perilaku di sekolah. Ya, habis itu nanti di sini ada juga gambarnya. Nah, di sini ada gambarnya. Apa nak? Gambar? Nah, ini apa gambarnya? Di sini nanti kalian lihat gambar pertama, gambar kedua, dan gambar ketiga. Kalian menjelaskan nanti gambar pertama itu sebagaimana, gambar kedua itu bagaimana, dan gambar ketiga itu bagaimana. Itu nanti kalian pasti semuanya kalian berbeda-beda. Pendapat. Nah, bisa kalian ngerjakan? Bisa? Oke, buat dia. Kalian mengerjakan ini kerjasama. Nah, silakan kalian lihat, kalian pandang, kalian teliti, kalian kerjakan. Nanti kalian tampilkan ke depan. Tidak? Bisa kalian tampilkan ke depan nanti? Bisa. Oke, silakan kalian kerjakan. Bagi-bagi kerjaan. Oke, sudah siap semuanya? Nah, silakan kelompok siapa yang pertama dulu? Silakan. Silakan kelompok siapa? Silakan kelompok 3. Kita lihat ya kelompok 3 hasilnya. Hasil yang dia buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mendiskusikan hasil kelompok kami. Contoh perilaku beriman kepada malaikat, perilaku di rumah.
1. Membantu orang tua. 2. Jujur. 3. Sholat. 4. Berzikir. 5. Berdoa. Perilaku di sekolah. 1. Sopan kepada guru, menyapa guru, membantu guru, menghargai guru, dan 5. Disiplin. Perilaku di masyarakat. 1. Saling menyapa. 2. Saling menghargai. 3. Saling membantu. 4. Sopan kepada yang lebih tua. 5. Menghargai sesama manusia. Apa yang dikatakan dalam nomor pertama, menolong orang yang susah. Apa yang dikatakan dalam nomor kedua, berkomunitas kepada orang tua. Apa yang dikatakan dalam nomor ketiga, memuji orang Sekian dari diskusi kami terima kasih. Siapa lagi? Kau kemana? Sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan dari berdiskusikan dari kelompok kami tadi. Contoh perilaku beriman kepada malaikat. Perilaku di rumah. 1. Sholat. 2. Mematuhi peraturan orang tua. 3. Berzikir. 4. Berdoa. 5. Membaca Al-Quran. Perilaku di sekolah. Mematuhi peraturan sekolah. 2. Membuat tugas yang diberikan guru. 3. Tidak boleh cabut. 4. Tidak sesuai jadwal. 5. Tidak boleh memilih teman. Perilaku di masyarakat. 1. Gotong royong. 2. Saling menghormati sesama lain. 3. Saling menghormati. 4. Menjaga etika. 5. Menjaga sikap. Apa yang dilakukan dalam kamar pertama? Bersedekah atau memberi kepada yang membutuhkan? Apa yang diceritakan dalam kamar kedua? Berbakti kepada kedua orang tua sebelum berangkat ke sekolah. Apa yang diceritakan dalam kamar ketiga? Jenguk orang sakit. Dari sini. Baik, sampai di sini presentasi kami. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok yang lain. Terakhir, kelompok terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kami tentang perilaku beriman kepada malaikat. Perilaku di rumah melaksanakan sholat, perilaku di sekolah, sopan, jujur, dan tanggung jawab, perilaku di masyarakat, bergotong royong, membuang sampah pada tempatnya, dan menghormati sesama masyarakat, dan tentang hasil diskusi. Apa yang dibicarakan dalam bahas tentang berbagi kepada sesama orang yang membutuhkan. Apa yang dibicarakan dalam debat mereka? Bercerita tentang hormat kepada orang tua dan menjaga ilmu menuntut ilmu.
dan melakukan perilaku menunjukkan seorang beriman kepada malaikat. Ya, kesempatannya tidak perlu berkenan sifat malaikat. Sampai di sini aja. Tadi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 sudah menampilkan hasil KKPD-nya, yaitu tugas masing-masing. Yang serta diskusinya. Ya, sekarang Ibu beri ulasannya sedikit, yaitu tentang perilaku beriman kepada malaikat. Tadi ada 3 poin. Yang pertama, perilaku di rumah. Yang kedua, perilaku ini yang paling banyak kalian kerjakan perilaku yang mana? Sekolah. Di sekolah, di rumah. Contohnya apa? Mematuhi peraturan orang tua. Mematuhi perintah orang tua atau berzikir atau sholat dilaksanakan. Di sekolah bakarajo kita kerjakan. Kalau di sekolah bagaimana? Disiplin. Kalau di sekolah kita adalah mematuhi perintah atau peraturan sekolah. Contohnya mematuhi perintah guru, yaitu seperti melaksanakan tugas. Apalagi? Tidak boleh membuli teman. Selanjutnya di sini ada lagi tentang gambarnya. Kalian lihat gambarnya tadi. Sesuai dengan kelompok 1 dengan kelompok 2 dan 3 itu nilainya A plus. Ibu kasih untuk hari ini karena bagus semua. Tangan dulu. Nah, di sini gambarnya ada 3. Yang pertama itu gambar apa, Nak? Coba lihat. Kenapa gambarnya? Yang pertama gambar apa? Orang yang berbagi, yaitu BCE. Yang kedua apa itu? Pamit kepada orang tua, yaitu bersalaman. Yang ketiga apa itu? Orang itu apa di masyarakat? Ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Siapa yang bisa menyimpulkan dari pertama kita belajar tadi sampai selesai? Coba. Kami dari kelompok 1 akan menyimpulkan dari hubungan iman kepada malaikat dan aktivitas kehidupan sehari-hari. Iman kepada malaikat bukan semata-mata meyakini bahwa malaikat itu ada atau hanya meyakini bahwa malaikat itu punya tugas-tugas tertentu. Iman kepada malaikat hendaknya dapat berhubungan dengan setiap orang. Pintar anak ya. Itu kelompok 1 ya. Pintar, siapa yang bisa lagi menyebutkan? Coba. Tadi akan menyimpulkan tadi beriman kepada malaikat. Perilaku di rumah, membantu orang tua dan sholat. Perilaku di sekolah kepada tulus dan disiplin. Perilaku di masyarakat saling menyapa dan sopan. Oke, itu kesimpulan kelompok 2. Ibu simpulkan sedikit, yaitu tentang perilaku menumbuhkan karakter positif sehingga tertanam dorongan untuk beramal baik dan menjauhi amal yang buruk. Yang pertama itu kita selalu bersyukur dengan dengan
kehidupan dan akhirat. Yaitu hubungan